Yo, what's up guys? Balik lagi di podcast kami, podcast Gen Z, yang podcast paling waras di tengah ketidakwarasan tugas. Gimana ini? Nah, halo semuanya. Hari ini kita kedatangan dua mahasiswa dari kampus kesehatan. Nah, ada yang bilang kalau anak kesehatan tuh hidupnya tuh antara belajar, praktek, dan ada yang bilang juga isu-isu breakdown. Bener banget itu, fakta banget itu Kak. Jadi kurang satu lagi sih Kak sebenarnya. Apa tuh? Itu jam tidurnya, aduh udah lewat banget ya Rifki. Jam 2 Bener banget, ada juga teman-teman nih guys, kalau mereka tuh kadang bilang nggak tidur sampai karena banyak tugas, praktek atau segala macam. Lapar sih tentunya, berlembar-lembar Kak sampai anak. Oke sih, valid Parah sih, juga, ya. valid sih. Oke, langsung aja kenalin diri kalian nih. Halo semuanya, nama gue Adit, Rifki Aditya. Mahasiswa Poltekkes lagi berjuang banget di survive di dunia perkuliahan dan praktek yang sedang bergemuruh di sedang panas ini. Oke, semuanya halo, nama aku Hadi, sama kayak Rifki, aku dari Poltekkes. Jadi aku sekarang mahasiswa semester 4, sekarang lagi menjalani PKL ya guys, di fasilitas kesehatan di Yogyakarta. Nah, cocok banget nih sama tema kita. Soalnya topik kita hari ini lumayan sensitif loh. Dan ini sering kejadian bullying di instansi kesehatan. Ini kasus tentang bullying ya. Yang kadang dibungkus dengan kata solidaritas, padahal mah toksik kan ya. Bener banget, asli. Kadang orang tuh mikir kalau di dunia kesehatan tuh isinya malaikat semua ya. Padahal mah drama juga banyak. Bener banget, jadi mungkin kadang tuh lebih serem daripada sinetron nih teman-teman. Lebih serem juga dari film horor. Buset. Tapi itu efeknya juga berkepanjangan ya berarti ya? Bener banget, jadi mungkin orang-orang lain tuh nganggep kayak ala biasa aja kayak dimarahin gitu. Cuman kadang-kadang senior ataupun kakak tingkat gitu, itu kadang-kadang mereka menganggapnya itu hanya parah saja, tetapi bagi junior ataupun adik kelas tuh merasa kayak mereka kayak diledekin gitu ya, dirusak mentalnya gitu, seperti itu. Jadi mungkin dari sang senior menganggapnya biasa, dari junior itu pasti ada mungkin menganggapnya kayak bisa merusak mental gua nih gitu, kayak gini terus, diledekin terus gitu. Padahal kan di dunia kesehatan kan teamwork itu sangat penting ya. Bener Kalau banget. mental udah dihancurin, gimana ya teamworknya bisa jadi bagus gitu? Nah, menurut kalian, kenapa sih budaya-budaya kayak gitu tuh masih ada? Padahal kan itu nggak baik ya. Kenapa masih berkelanjutan sampai sekarang? Mungkin kenapa budaya itu masih ada gara-gara ini sih Kak, karena beberapa senior itu nganggep kayak nih gue juga dulu kayak gini sama senior gue. Oh, iya, Jadi kayak dendam mereka tuh ya. sudah, iya bener banget nih, jadi kayak balas dendam gitu. Jadi sudah tertanam di hati mereka kayak gue juga harus begini, junior gue harus begini. Biar mereka tuh kayak mungkin mereka menganggapnya kayak ini harus disiplin, harus kayak gini gitu Kak. Jadi kayak gitulah. Jadi sudah memang dari akar ke akarnya gitu, dari senior itu sudah turun temurun gitu kan. Bener banget. Budayanya seperti itu di Indonesia ini khususnya ya gitu ya. Mindset kayak gitu tuh kadang mikirnya tuh biar kuat, padahal bikin kuat sama bikin trauma kayaknya beda tipis ya. Nah itu kadang ada orang loh yang bangga bilang zaman gue lebih keras nih. Padahal udah tahu kalau zamannya keras, ngapain diturunin lagi di tingkatnya kan ya. Bener banget. Mungkin dia mau bikin ini nggak sih? Mau bikin season 2 trauma. Bener banget lah. Sudah kayak aduh aja kesentuh-sentuh lah. Nah, balik lagi nih ke topiknya. Kalian pernah lihat langsung nggak kejadian-kejadian bullying itu seperti apa di depan mata kalian, atau pernah mendengarnya nggak gitu? Kalau aku pribadi sih pernah banget ya. Jadi waktu praktek dulu ada temen gue yang salah satu itu tuh salah input data pasien, kan sepele ya. Emang salah sih, tapi kan masih bisa diperbaiki lah dan nggak perlu menghancurkan mental dia juga. Nah, terus tuh gimana itu? Dia dimarahin di depan orang banyak, kenceng banget sampai bilang kalau kerja kayak gini tuh mending nggak usah di dunia kesehatan, mas pergi aja. Wah, itu bener banget parah ya. Dan juga itu kayaknya di depan pasien ya gitu. Depan pasien, bener Parah banget. sih. Setelah itu dia jadi pendiam, setiap mau tindakan tuh selalu takut salah. Padahal ya sebelumnya orangnya aktif banget. Sebelumnya orangnya pinter kayak kita biasa gitu. Ya
kadang juga yang bikin sakit hati itu bukan sebenarnya bukan marahnya ya kak, cuman kadang-kadang cara ngomong mereka itu kayak berlebihan gitu kak, dan juga kayak ngerendahin banget dari si junior ini. Padahal masalahnya itu kan mungkin dari junior sendiri bisa juga dia baru mulai coba PKL nih, dia baru nyoba masuk ke dunia kesehatan, baru mulai kerjanya. Jadi mungkin dari senior ataupun kalau misalnya junior melakukan kesalahan tuh kayak ditegurnya tuh nggak perlu sampai merendahkan seperti itu kak. Nah, tadi kan kita udah ngebahas kenapa bullying di instansi kesehatan itu bisa berkelanjutan sampai sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang itu, menurut kalian solusi yang paling bagus dan realistis bagaimana ya untuk menumpas dari kasus-kasus bullying ini? Karena kan kasus-kasus bullying seperti ini tuh udah ada dari lama banget ya budayanya. Jadi gini ya teman-teman, untuk memperbaiki nih dari dunia kesehatan, tentunya ketika kita bekerja nih di fasilitas kesehatan, kan itu pasti kerjanya teamwork. Jadi kunci utamanya itu komunikasi ya teman-teman. Kalau misalnya komunikasi kita sudah buruk ke junior, misalnya kita sebagai senior buruk ke junior, itu nanti dari teamworknya itu pasti akan gimana ya bahasnya, amburadul gitu ya. Karena misalnya dari senior sendiri sudah merendahkan nih si juniornya, karena dia kan junior mungkin baru mulai melakukan praktikum atau baru masuk ya kan dari dunia kerja itu sendiri. Jadi jangan kalau misalnya pun mau negur nih si junior itu melakukan kesalahan, mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa merendahkan seperti itu kak. Dan mungkin tau gak sih kak, kasusnya itu ada loh, kasus dari sang dokter ya kan. Jadi dia tuh dibully oleh seniornya, dan itu sempat hancur banget ya kak mentalnya, down banget sampai iya, bunuh diri loh. sampai bunuh diri kak. Dan mungkin kasusnya itu sudah booming di media sosial, dari TikTok, Instagram itu sudah ada kak. Ada ya? Ada benar banget kak. Jadi mungkin bisa kita tampilin nih kak buat teman-teman audiens bisa melihat nih kasus tersebut. Oke, admin silakan ditampilkan ya. Silakan admin. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Aulia Risma Lestari di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis siang. Deretan karangan bunga ucapan duka. Nah ini teman-teman, dari video kasus tersebut sangat mengerikan ya kak tentunya kak. Karena sangat bullying ini ternyata sangat fatal. Bukan dari kita dari SMA ataupun bullying, ternyata di dunia kerja ini bullying ini akibatnya juga lebih parah ya kak. Iya, Tentunya benar. karena itu dimana kan kita juga kerja itu kan untuk menafkahi keluarga ya kak. Iya. Jadi kalau misalnya kita dirusak mentalnya, justru juga bakal mengaruh juga ke keluarga kita seperti itu. Iya, benar. Padahal kan kalau lingkungan yang baik itu kan akan menciptakan pelayanan ke pasien juga yang pasti lebih baik juga karena lingkungannya itu sudah baik ya kan. Bener banget. Jadi bener banget kak. Jadi kita tuh harus mengubah lingkungan kita agar biar menciptakan lingkungan kerja itu yang lebih kondusif seperti itu kak. Setuju. Gue setuju sih. Dunia kesehatan tuh harusnya jadi tempat nyembuhin orang, bukan jadi nambahin kena mental gitu. Cakep tuh tuh. Bener sih itu pasti harus gitu. Iya. Oke, buat kalian yang mungkin ngalamin hal yang serupa nih, jangan anggap diri kalian tuh lemah cuman karena capek mental doang. Bener. Jadi teman-teman tetap aja keep stronger ya. Kalau misalnya direndahin atau seperti itu, tapi stronger ataupun kita bisa laporin ke atasan nih teman-teman. Nah, wih, dalam nih pembahasan kita kali ini. Oke, thank you ya buat Helbi sama Kak Rifkia yang udah mau datang di podcast kami. Mungkin podcast kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Besok lain waktu kita bisa podcast lagi ya. Boleh ya. Oke. Undang-undang lagi ya nanti ya. Oh, gampang. Oke. Bye bye guys. Bye guys. Bye bye.